warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai gerak pada makhluk hidup, baik gerak pada tumbuhan maupun gerak pada hewan. Tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Pertama, menjelaskan sistem gerak pada tumbuhan meliputi endonom, esionom, dan higroskopis secara tepat. 2. Menganalisis gerak pada tumbuhan berdasarkan datangnya rangsang dengan tepat. 3. Menjelaskan sistem gerak pada hewan meliputi gerak di dalam air, di darat, atau di udara dengan tepat. Keempat, menganalisis gerak pada hewan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dengan tepat. Pada tumbuhan yaitu merupakan salah satu sistem gerak pasif. Gerak tumbuhan itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Macam-macam gerak pada tumbuhan itu ada gerak autonom atau gerak endonom. Seperti pada hidrilla ini bisa terlihat bahwa ada klorofil yang bergerak mengelilingi sel stomata. Kemudian gerak esionom. Ini merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsang. Dan ketiga ada gerak hidroskopis, adalah gerak yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air. Perhatikan gerak melingkar aliran sitoplasma di dalam sel daun hidrilla ini. Dapat terlihat itu sitoplasmanya bergeraknya melingkar, memutari tepi-tepian sel daun hidrilla. Ini merupakan salah satu contoh dari gerak autonom. Apa gerak? Gerak autonom. Nah, gerak autonom ini terjadi akibat rangsang yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Gerak esionom merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsang yang datangnya dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom itu dibagi menjadi 3, tropisme, nasti, dan taksi. Gerak tumbuhan menuju ke arah cahaya matahari disebut juga dengan gerak fototropisme. Bisa dilihat di sini bahwa seluruh tumbuhan akan mengarah ke arah kiri, karena di sebelah kiri itu terdapat cahaya, sedangkan samping kanannya itu tidak terdapat cahaya. Ini merupakan salah satu contoh gerak fototropisme. Selain ini, contoh lainnya yaitu pada bunga matahari yang selalu tumbuh menuju ke arah datangnya cahaya matahari. Gerak membelitnya ujung batang tumbuhan akibat bersentuhan dengan batang tumbuhan lain ataupun penyangga itu disebut dengan gerak tikmotropisme. Geotropisme adalah gerak tumbuhan menuju arah gravitasi bumi disebut geotropisme positif, atau menjauhi arah gravitasi bumi yaitu gravitasi bumi disebut dengan geotropisme negatif. Bisa dilihat pada video di atas bahwa ketika akarnya tumbuh ke bawah secara terus-menerus walaupun potnya itu dimiringkan 45 derajat Celcius, begitu juga dengan arah tumbuhnya pada ujung tumbuhan akan selalu menjauhi gravitasi bumi, yaitu geotropisme negatif. Pada akar itu geotropisme positif dan sampai ditumbuhkan 90 derajat.
Bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang mekar pada sore hari ini salah satu contoh dari gerak fotonasti. Gerak mengatupnya daun tumbuhan Venus apabila ada serangga yang hinggap di permukaan bagian dalam daun tersebut. Ini salah satu contoh dari gerak seismonasti. Gerak seismonasti ini diakibatkan adanya rangsang berupa sentuhan atau getaran pada tumbuhan. Gerak pada mekarnya bunga tulip dipengaruhi oleh suhu yang naik, dan gerak menguncupnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan yang turun. Ini disebut dengan termonasti. Sistem gerak pada hewan merupakan salah satu sistem gerak aktif. Kecepatan gerak hewan tidak sama. Biasanya dipengaruhi oleh berat tubuh, bentuk kaki, maupun habitatnya. Gerak hewan berdasarkan habitatnya. Hewan yang ada di dalam air memiliki ciri-ciri bentuk tubuhnya aerodinamis atau biasa disebut dengan streamline. Hal ini berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, selain itu, hewan di dalam air memiliki ekor dan sirip ekor yang lebar untuk mendorong dia bergerak dalam air. Selain itu memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan, dan gelembung renang yang berfungsi untuk mengeluarkan gas dan mengatur gerak vertikal, yaitu ketika naik dan turun. Satu lagi yang tidak kalah penting yaitu memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ikan di dalam air. Gerak hewan di udara. Sayap burung ini memiliki bentuk seperti pesawat terbang, yaitu airfoil. Tubuh hewan yang bisa bergerak di udara sangat besar potensinya untuk mengimbangi gaya gravitasi. Oleh sebab itu, terjadi sebuah aksi sama dengan reaksi seperti pada hukum Newton yang ketiga. Sedangkan pada hewan di darat, salah satu cirinya yaitu memiliki otot yang kuat dan tulang. Hal ini digunakan untuk mengatasi inersia, cenderung diam pada posisi tersebut, dan elastisitas pada tubuhnya. Hewan darat bergerak dengan berbagai cara, yaitu berjalan, berlari, melompat, ataupun merayap. Hewan darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut itu digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas, sehingga hewan dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu contohnya yaitu struktur tulang dan otot yang dimiliki hewan tersebut.
Gerak hewan di udara